Perkenalkan, nama saya Dena Ariyanti dari Teknobiomedik 2009. Di sini saya akan memberikan sedikit review mengenai kuliah Sistem Cerdas sebagai tugas ujian tengah semester 6. Apa sih sistem cerdas itu? Bagaimana sistem cerdas itu? Dan mengapa kita menggunakan sistem cerdas? Jadi sistem cerdas itu merupakan suatu sistem kecerdasan yang diimplementasikan kepada sebuah alat agar alat tersebut menyerupai pemikiran-pemikiran manusia. Biasanya sistem cerdas itu digunakan pada sebuah alat yang nantinya akan membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu alat yang menggunakan sistem cerdas yaitu robot, khususnya robot humanoid. Kemudian alat sederhana yang menggunakan sistem cerdas itu seperti mesin cuci, kemudian komputer yang memiliki games yang sedang booming saat ini seperti Dota, Angry Bird, dan sejenisnya. Jadi sistem cerdas itu memiliki 3 konsep utama. Yang pertama yaitu jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Kemudian yang kedua, artificial intelligence atau yang sering disebut dengan kecerdasan buatan. Kemudian yang ketiga yaitu fuzzy logic. Mengapa kita menggunakan sistem cerdas? Karena dengan menggunakan sistem cerdas maka kita dapat mempermudah untuk melakukan sesuatu yang biasanya kita melakukan pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang lebih banyak, tapi dengan menggunakan alat yang diberikan sistem cerdas tersebut kita bisa mempersingkat waktu. Seperti contohnya yang robot humanoid tadi. Saya akan menjelaskan 2 konsep utama yang dimiliki sistem cerdas. Yang pertama yaitu mengenai artificial neural network atau yang sering disebut dengan jaringan saraf tiruan. Untuk yang pertama yaitu artificial neural network. Artificial neural network atau yang sering kita sebut dengan jaringan saraf tiruan adalah suatu sistem di mana kita mempelajari cara kerja otak pada manusia. Dulu orang beranggapan bahwa neural network tidak bisa dipelajari atau yang kita sebut dengan soft science. Pada neural network ini kita menggunakan nonlinear programming. Kemudian bagaimana antar sel dapat berkomunikasi dan bagaimana cara menyampaikan pesan. Sel pada neural network ini memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Teori ini mematahkan teori fisika yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Tapi pada kenyataannya neural network kecepatannya sangat cepat dan melebihi teori tersebut. Jumlah sel saraf otak kita yaitu 10⁻26. Mekanisme bekerja pada sel ini yaitu secara paralel. Kemudian bagaimana cara neural network menyimpan informasi yang diperoleh? Jadi neural network itu bekerja dengan cara mengekstraksi ciri. Setiap perbedaan yang terjadi maka dia akan menyimpan perbedaan itu. Jadi sesuatu apabila kita ingin membuat program tersebut maka
tidak bisa diselesaikan dengan fixed programming. Neural network ini menggunakan nonlinear programming yang kita harus bisa mengubah ciri-ciri tersebut ke dalam sebuah kurva agar neural network dapat mempelajarinya dengan mudah. Seperti pada kasus contohnya yang diberikan oleh Bapak Sugi, dosen saya, untuk mendeteksi plat nomor di bandara. Awalnya kita harus mengerti perbedaan atau ekstraksi ciri dari plat nomor tersebut. Tidak semua plat nomor memiliki font yang sama. Ada Times New Roman, ada Arial. Nah, disitulah kita dapat membedakan sebuah font tersebut agar neural network dapat mempelajari atau memahami dari perbedaan itu, sehingga dia dapat mendeteksi bahwa ini adalah plat nomor. Kemudian jenis font dan ukuran dari nomor tersebut. Tidak semua plat nomor memiliki ukuran yang sama. Ada yang lebih besar ataupun ada yang lebih kecil. Jadi kita harus mengajarkan terlebih dahulu kepada neural network ukuran-ukuran yang biasanya digunakan pada plat nomor. Apabila ada lebih kecil atau lebih besar, maka kita harus membesarkan atau mengecilkan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Pasti kita berpikir bagaimana sih plat nomor atau neural network itu dalam menerima perbedaan dan karakterisasi plat nomor. Sedangkan kemiripan-kemiripan yang biasanya plat nomor itu sangat-sangat kecil, dari mulai font atau bentuk huruf dan ukurannya. Contohnya saja saat kita membedakan antara angka 4 dengan angka 9. Pasti kita, kalau manusia pasti mengerti bahwa ini angka 4 atau angka 9. Sedangkan neural network harus melakukan proses dari penyimpanan data sebelumnya yang telah dikenalkan oleh seorang programmer yang diajarkan sebelumnya. Karena neural network ini hanya dapat menerima ekstraksi ciri dalam bentuk profil, sehingga seorang programmer harus mengubah tersebut dalam bentuk kurva yang berbeda. Dari situlah neural network dapat mempelajari dan mengenali plat nomor sesuai dengan apa yang diajarkan sebelumnya. Hal atau langkah yang perlu dikenalkan objek kepada neural yaitu ada dua. Yang pertama meaningful area dan yang kedua ekstraksi ciri. Jadi meaningful area itu seperti kita hanya memperkenalkan pada neural bagian yang penting saja. Jadi seandainya kita ingin memperkenalkan angka 3, hanya angka 3 saja yang kita berikan ke neural, tidak perlu yang lain. Contohnya di plat nomor seperti samping-samping angka 3 pasti ada angka lain seperti angka 5 atau angka 2. Kita tidak perlu memperkenalkan semua nomor tersebut, hanya angka 3 saja yang diberikan kepada neural. Karena semakin banyak data yang diterima neural, maka neural akan semakin lama memprosesnya. Dan semakin banyak apabila data yang diterima selain itu, maka neural akan semakin bingung. Sehingga kita dapat mempermudah neural dengan memberikan data yang dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi ciri. Jadi ekstraksi ciri itu kita memperkenalkan posisi yang biasanya ada pada posisi tertentu. Contohnya saja, kalau selain pada plat nomor itu mungkin di bidang kesehatan seperti kanker paru-paru atau kanker apapun itu,
Biasanya bentuk dari pola kanker tersebut kan berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang tidak berbentuk. Nah, pada karakter tersebut saja yang kita harus memperhatikan pada neural. Seandainya karakter dari sebuah kanker tersebut lonjong, maka yang kita perkenalkan hanya bagian lonjong dari kanker tersebut. Tidak usah satu terdiri dari banyak gambar yang dapat membuat neural tersebut bingung dalam menyerap atau menyimpan objek yang dimaksud. Neural itu memiliki tiga layer dalam memproses data. Yang pertama input, yang kedua hidden layer, dan yang ketiga output. Input layer ini di mana neural menerima data kemudian disimpan. Kemudian hidden layer itu di mana output dari data tersebut tetapi belum dapat ditampilkan, seperti disimpan pada suatu tempat yang nantinya akan dikeluarkan pada output layer. Nah, di output layer itu neural dapat memberikan hasil sesuai dengan apa yang diajarkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai artificial intelligence, atau yang sering kita sebut dengan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini merupakan suatu sistem yang nantinya kita implementasikan pada sebuah mesin agar mesin tersebut berpikir seperti layaknya seorang manusia. Artificial intelligence ini menggunakan non-linear programming. Artificial intelligence ini memiliki sebuah ruang masalah yang di dalamnya berisi solusi masalah dari pohon masalah itu. Artificial intelligence ini sangat erat kaitannya dengan kondisi sensitif. Kondisi sensitif di sini adalah kondisi di mana mampu melakukan perulangan berkali-kali dan ketika memiliki outputan yang sangat berdekatan. Jadi seandainya kita mempunyai suatu inputan, kemudian dari suatu inputan tersebut memiliki banyak outputan, maka kita menggunakan nonlinear programming. Tapi apabila kita memiliki satu inputan, kemudian outputannya sudah pasti memiliki satu outputan saja, maka kita menggunakan linear programming. Atau sebaliknya, apabila kita memiliki banyak inputan dan memiliki satu outputan, kita juga menggunakan non-linear programming pada artificial intelligence ini. Langkah-langkah dalam menggunakan atau mengimplementasikan artificial intelligence pada sebuah mesin ini yaitu kita harus memiliki suatu ruang masalah yang kemudian kita membuat ruang masalah tersebut ke dalam pohon-pohon masalah. Mengapa? Karena apabila kita memiliki suatu masalah, maka program ini dapat menemukan solusi dari permasalahan itu melalui pohon-pohon masalah. Dan kelebihan dari salah satu kelebihan dari artificial intelligence ini, dia mampu mencari sendiri solusi dari permasalahan itu tanpa dipandu oleh seorang user. Semakin kita baik dalam menggolongkan suatu masalah, maka alat tersebut akan semakin baik. Jadi contohnya saja kita memiliki sebuah mesin dokter umum. Kita pasti memiliki beberapa ruang masalah di dalam mesin tersebut, atau di dokter umum pasti memiliki suatu ruang masalah seperti sakit flu, tipes, sakit demam berdarah, nyeri punggung, atau dan lain sebagainya.
maka pohon-pohon masalah tersebut seperti sakit flu, contohnya ada demam, batuk, pilek, bersin-bersin, dan sebagainya. Kemudian dari sakit diabetes atau maksud saya sakit demam berdarah, itu juga bintil-bintil merah, demam, seperti itu. Dari pohon-pohon masalah tersebut, maka mesin dokter itu dapat menyimpulkan penyakit dari pasien, apakah dia sakit flu ataukah dia sakit demam berdarah. Dari sinilah kita tahu bahwa kapan artificial intelligence ini dapat digunakan. Jadi kita bisa menggunakan artificial ini pada sebuah mesin apabila kita membutuhkan suatu alat yang dapat menemukan solusi permasalahan itu sendiri menggunakan nonlinear programming. Apabila kita memiliki masalah yang sudah pasti jalan keluarnya tersebut, maksud saya apabila kita memiliki sebuah masalah yang outputannya sudah pasti memiliki suatu outputan, maka kita tidak perlu menggunakan artificial intelligence ini. Terima kasih. Itu sedikit review dari kuliah sistem cerdas ini. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang dimengerti ataupun ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.